Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 12. Ini berkaitan dengan listrik statis. Masuk ke bab 2 di sini. Tujuan pembelajarannya dapat kalian lihat pada penjelasan di bawah ini. Silakan dibaca sendiri. Kemudian berikutnya saya langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah gaya kolom atau gaya elektrostatik. Apa itu gaya kolom? Gaya kolom adalah suatu gaya interaksi antara dua buah muatan atau lebih. Itu disebut dengan gaya kolom. Ini secara umum bahwa muatan itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Gaya interaksi itu bagaimana terjadinya? Ketika dua buah muatan itu sejenis di sini sejenis, positif dengan positif misalkan, maka gaya kolomnya arahnya menjauhi. Dalam arti kata bahwa dari Q1 itu digambarkan menjauhi Q2, dari Q2 digambarkan menjauhi Q1 atau tolak menolak. Kemudian kalau muatannya tidak sejenis, yang satu negatif, yang satunya positif misalkan, maka arah gaya kolomnya adalah tarik menarik atau mendekati. Dari Q1 digambarkan mendekati Q2, dari Q2 digambarkan mendekati Q1. Nah, dua buah gaya ini adalah gaya aksi reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kemudian kita lihat lagi besarnya berapa. Secara matematis dapat dituliskan bahwa besarnya gaya kolom F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat, dengan R adalah jarak antara dua buah muatan. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu besarnya sama dengan konstanta dielektrik namanya, yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi dibagi kolom persegi. Ya. Gaya kolom untuk muatan segaris, contohnya di sini ada 3 buah muatan, Q1, Q2 dan Q3 seperti pada gambar ini. Kalian perhatikan, kalau ditanyakan berapakah besarnya gaya kolom pada Q1, maka yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan gaya kolom pada Q1. Q1 terhadap Q2 arahnya mendekati Q2, digambarkan dari Q1 F12. Kemudian Q1 terhadap Q3 karena besarnya jenisnya sama, maka dia tolak menolak. Dari Q1 digambarkan menjauhi Q3 sini, yaitu F13. Sehingga dari gambar F12 dan F13 kalau kalian perhatikan itu adalah arahnya berlawanan. Maka secara matematis dapat dituliskan bahwa F1 sama dengan F12 dikurangi F13, karena gaya merupakan pesan vektor, sehingga kalau arahnya berlawanan satunya positif dan satunya negatif. Berapakah F12 itu? Dapat dituliskan di sini bahwa F12 sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Sementara F13 sama dengan K dikalikan Q1 kalikan Q3 dibagi R13 kuadrat. R13 adalah jarak antara muatan Q1 dan Q3. Kita lanjutkan pada contoh soal di sini. Ada 3 buah muatan seperti pada gambarnya. Nah, ini. Ada Q1, ada Q2 dan Q3-nya berada di tengah. Kemudian jarak antara Q1 dan Q3 adalah 3 cm. Sedangkan Q2 dan Q3 adalah 6 cm. Pertanyaannya berapakah besarnya gaya kolom pada muatan Q3 yang ada di tengah ini? Maka sekali lagi, dari Q3 yang ada di tengah ini kita gambarkan gayanya dulu. Q3 terhadap Q1 karena muatannya
tidak sama, tidak sejenis, maka dia tarik-menarik. Maka dari Q3 mendekati Q1, arahnya ke kiri. Ini F31. Q3 terhadap Q2 juga tidak sejenis, maka dari Q3 digambarkan mendekati Q2, F32 yang arahnya ke kanan. Sehingga praktis di sini F3 itu harusnya sama dengan F32 dikurangi F31. Kalau tidak kita balik, sama dengan F31 dikurangi F32. Yang penting satunya positif, satunya negatif. Dengan kita masukkan ke persamaan ini, kita peroleh bahwa F3 sama dengan min 1,5 kali 10⁻⁻2 Newton. Tanda yang negatif menunjukkan arah gayanya ke kiri, sesuai dengan arah F13. Tapi kalau nanti F13 nya positif, F32 nya negatif, misalkan kita balik, nanti hasilnya akan positif. Kita lanjut. Berikutnya adalah medan listrik. Medan listrik merupakan suatu efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, baik itu elektron, ion, ataupun proton. Secara umum bahwa besarnya medan listrik itu sama dengan besarnya gaya kolom tiap satu satuan muatan, dan arahnya kalau kalian perhatikan menjauhi muatan positif, mendekati muatan negatif. Artinya karena medan itu punya besar dan arah, tadi besarnya adalah F per Q, besarnya gaya kolom tiap satu satuan muatan, dan arahnya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif, maka medan juga termasuk besaran vektor. Ini saya katakan tadi bahwa besarnya gaya kolom itu F per Q, gaya tiap satu satuan muatan, atau dapat dituliskan E sama dengan K Q per R kuadrat, dengan K nya adalah 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ketapanya. Ini hukum Gauss, yang akan dipelajari sendiri. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Jika dua buah muatan titik berjarak 4 meter, masing-masing adalah Q1 dan Q2. Pertanyaannya, apabila medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0, berapakah perbandingan Q1 dan Q2? Maaf, ini ada pertanyaan kayak gitu harusnya. Maka kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu. Titik A di sini terhadap Q1 jaraknya 1 meter. Titik A terhadap Q2 jaraknya 3 meter. Karena muatan Q1 adalah positif kedua-duanya, maka digambarkan E1 nya menjauhi Q1. Menjauhnya kemana? Ke arah Q2. Digambarkan E2, arah ke kanan. E1, mohon maaf, salah tulis ini. Kemudian dari titik A terhadap Q2, karena dia juga bermuatan positif, maka menjauhi Q2, arahnya ke kiri. Sehingga di sini karena EA sama dengan E1 dikurangi E2 karena arahnya berlawanan, maka dapat dituliskan E1 min E2 sama dengan 0, atau E1 sama dengan E2. Nah, dari persamaan ini dapat kita masukkan ke persamaan bahwa E1 sama dengan K dikalikan Q1 per R1 kuadrat sama dengan K dikalikan Q2 per R2 kuadrat. K-nya kita coret. K-nya bisa kita coret di sini. Nah, ini. Maka kita peroleh Q1 per R1-nya adalah 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. Maka Q2 sama dengan 9Q1, atau dapat tuliskan bahwa Q1 per Q2 nanti sama dengan 1 per 9. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.